Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai logika matematika dan himpunan. Saya Nur Anita Rahayu bersama rekan-rekan saya. Halo, nama saya Istamina Jana. Dan saya Salma Khairanisa. Kami dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kimia Perbangsa Karawang. Selamat menyaksikan. Mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Kalian paham gak sama materi yang bapak jelasin tadi? Paham sih kalau kamu paham gak? Aku lumayan paham sih, emangnya kamu nggak paham lah. Iya nih aku gak terlalu paham sama materi hari ini. Kalian mau ngajarin aku gak? Oke, kita mulai dari objek langsung matematika. Ada 4. Yang pertama, fakta. Fakta dibagi menjadi 2, yaitu undefined, terdiri dari angka, garis, bidang, titik, himpunan, dan lain-lain. Yang kedua ada well-defined, terdiri dari definisi, relasi, fungsi, dan lain-lain. Objek langsung matematika yang kedua ada konsep, terdiri dari aksioma, postulat, dan hukum. Yang ketiga, prinsip, terdiri dari teorema, rumus, lema, dan akibat. Yang keempat ada prosedur, terdiri dari cara, strategi, dan teknik untuk pembuktian. Fakta dan konsep tidak perlu pembuktian, sedangkan prinsip dan prosedur perlu pembuktian. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi yakni kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Contoh proposisi seperti 3 tambah 3, 6, atau Untika terletak di Karawang. Contoh bukan proposisi yaitu, berapa umurmu? Ini bukan proposisi karena seperti menanyakan. Yang kedua ada, Solo terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kembali lagi pada definisi, yaitu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Jadi ini bukan contoh proposisi. Materi selanjutnya yaitu kombinasi proposisi. Definisi, misalkan P dan Q adalah proposisi. Yang pertama konjungsi P dan Q. Dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Yang kedua, disjungsi P dan Q. Dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q adalah proposisi P atau Q. Yang ketiga, ingkaran atau negasi dari P. Dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P, bukan P, dan tidak benar P. Nah, untuk contoh kombinasi proposisinya, misal kita buat untuk P-nya hari ini Rabu dan Q-nya siswa memakai baju batik. Dan untuk P konjungsi Q-nya hari ini Rabu dan siswa memakai batik. Untuk P disjungsi negasi Q-nya hari ini Rabu atau siswa tidak memakai batik. Dan untuk negasi P-nya sendiri yaitu tidak benar, hari ini tidak Rabu. Selanjutnya, ada tabel kebenaran nih lah. Tabel kebenaran sendiri memiliki 3 definisi kan. Definisi yang pertama, sama seperti definisi kombinasi proposisi. Pembedanya hanya terletak tabelnya aja. Tabelnya seperti inilah. Untuk konjungsi, ini untuk disjungsi, dan ini untuk negasi. Untuk lebih jelasnya lagi, aku punya contoh proposisinya nih.
Untuk definisi tabel kebenaran yang kedua dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Salma Yala. Nah, untuk definisi keduanya sendiri lah, sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya, disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus lah. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat melihat contoh proposisi P konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi Q setelah dilakukan pembuktian menggunakan tabel kebenaran, proposisi tersebut terbukti proposisi kontradiksi. Nah, untuk definisi yang terakhir nih, La, dua buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekuivalen secara logika dilambangkan dengan P panah dua arah Q jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik, La. Dengan catatan, beberapa literatur menggunakan notasi trip 3 untuk melambangkan ekuivalen secara logika. Nah, untuk lebih jelasnya, aku akan ngasih contoh nih, La. Di mana ada proposisi P disjungsi Q akan berekuivalen secara logika dengan proposisi P konjungsi buka kurung negasi P disjungsi Q tutup kurung. Kedua proposisi tersebut terbukti ekuivalen secara logika dengan menggunakan pembuktian tabel kebenaran nila. Nah, selanjutnya ada materi disjungsi eksklusif nila yang memiliki definisi misalkan P dan Q adalah proposisi eksklusif atau P dan Q dinyatakan dengan notasi P dengan simbol seperti tanda plus di dalam buletan Q. Adalah proposisi yang bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu nilainya salah. Nah, tabel kebenaran eksklusif kamu bisa dapat melihatnya di buku catatanku. Selanjutnya, ada hukum-hukum logika proposisi atau biasa disebut hukum-hukum aljabar proposisi. Hukum-hukum logika proposisi ada 10 nilai. Yaitu yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum nul atau dominasi, yang ketiga ada hukum negasi, yang keempat ada hukum idempotent, yang kelima ada hukum involusi atau negasi ganda, yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi, yang ketujuh ada hukum komutatif, yang kedelapan ada hukum asosiatif, yang kesembilan ada hukum distributif, dan yang terakhir ada hukum De Morgan. Kamu juga dapat melihatnya di buku catatanku. Jadi secara singkatnya, hukum-hukum logika proposisi ini memiliki fungsi, yaitu untuk membuktikan kedua proposisi itu berekuivalen secara logika tanpa menggunakan tabel kebenaran nilai. Cara membuktikan gimana Yusel? Nah, untuk cara membuktikannya sendiri, aku memiliki contoh nila, di mana ada sebuah proposisi P disjungsi buka kurung negasi P konjungsi Q akan berekuivalen secara logika dengan proposisi P disjungsi Q. Untuk tahapan penyelesaiannya sendiri, kamu dapat mengubah P disjungsi buka kurung negasi P konjungsi Q tutup kurung ini ke dalam bentuk proposisi P konjungsi Q dengan menggunakan beberapa hukum atau sifat-sifat logika proposisi lah. Tahap pertamanya, kamu dapat menggunakan hukum distributif dan didapatkan proposisi buka kurung P disjungsi negasi P tutup kurung konjungsi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung. Tahap kedua, kamu dapat mengubah proposisi di tahap pertama menggunakan hukum negasi dan didapatkan proposisi benar konjungsi buka kurung P disjungsi Q. Dan yang terakhir, kamu dapat mengubahnya memakai hukum identitas dan didapatkan proposisi P disjungsi Q. Maka dari itulah, kedua proposisi tersebut terbukti ekuivalen secara logika. Nah, sampai materi ini kamu sudah paham belum, La? Sudah mulai sedikit demi sedikit tergambarkan si Sal, lalu untuk materi selanjutnya gimana Yusel? Nah, untuk materi selanjutnya bakal dijelasin sama Islamiatul ya, La.
Halo Islamiyajal, aku mau minta dijelasin materi implikasi sampai implikasi dong. Halo Lala, oh iya boleh. Nah, jadi ginilah untuk proposisi bersyarat implikasi. Didefinisikan, misalkan P dan Q adalah proposisi-proposisi majemuk jika P maka Q. Disebut proposisi bersyarat implikasi dan dilambangkan dengan P arah panah Q atau P implikasi Q. Proposisi P disebut hipotesis atau antecedent dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Dengan catatan, implikasi PQ hanya salah jika P benar tetapi Q salah. Selain itu, implikasi benar-benar. Nah, untuk tabel kebenarannya, kamu bisa lihat di catatan aku ya, La. Nah, dengan catatan, konsep matematis mengenai implikasi independen dari hubungan sebab akibat antara hipotesis dan konklusi. Oh iya, La. Ekspresi lain dari implikasi jika P maka Q juga banyak loh. Seperti jika P maka Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, P hanya jika Q, P syarat cukup agar Q, Q syarat perlu bagi P, Q bila mana P. Nah, contohnya gini nih. Jika P maka Q, seperti jika adik mendapatkan ranking, maka ia dapat hadiah dari ibu. Gitu ya lah untuk proposisi bersyarat implikasi. Nah, untuk varian proposisi bersyaratnya, didefinisikan misal P dan Q adalah proposisi untuk P implikasi Q. Terdapat 3 varian ya lah, yaitu converse kebalikan, atau Q implikasi P untuk inverse, negasi P implikasi negasi Q, dan kontraposisi negasi Q implikasi negasi P. Untuk contoh varian proposisi bersyaratnya lah, misalkan terdapat pernyataan, jika Alin pakai baju batik, maka ia masuk kerja. Nah, untuk converse-nya, jika Alin masuk kerja, maka ia pakai baju batik. Untuk inverse-nya, jika Alin tidak pakai baju batik, maka ia tidak masuk kerja. Untuk kontraposisinya, jika Alin tidak masuk kerja, maka ia tidak pakai baju batik. Nah, aku juga ada catatannya, catatan tabel kebenaran varian proposisi bersyaratnya. Ntar kamu tinggal lihat ya, La. Nah, sekarang untuk bikondisional atau biimplikasi. Didefinisikan misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q. Disebut bikondisional biimplikasi dan dilambangkan dengan P arah panah Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P biimplikasi Q benar jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah. Nah, ini untuk contoh tabel kebenaran bikondisional biimplikasinya lah, lihat aja ya. Nah, untuk menyatakan bikondisional P biimplikasi Q, banyak sejumlah cara loh, La. Seperti P, jika dan hanya jika Q, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, jika P maka Q dan sebaliknya P if Q. Untuk contohnya, jika dimasukkan dalam bentuk P, jika dan hanya jika Q, itu bentuknya seperti ini ya, La. Jika cuaca di luar panas, maka Rana akan membeli es kelapa. Dan jika Rana membeli es kelapa, maka cuaca di luar panas. Itu ya, La. Nah, untuk definisi kedua, 2 buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekuivalen secara logika dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Jika P biimplikasi Q adalah tautologi. Tautologi itu berarti untuk hasilnya benar semua ya, La. Nah, inilah untuk contoh catatan tabel kebenarannya. Gimana, udah ngerti kan? Jadi seperti itu guys. Oke dah aku ada milager di sama materi yani. Yada is terima kasih banyak, dadah.